Halo, selamat jumpa lagi pada seri kuliah online. Topik kali ini adalah model matematika sistem fisik. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara mendapatkan fungsi alih atau fungsi transfer dari sebuah rangkaian elektronik, yaitu penguat amplifier non-inverting. Sangat mudah dan simple. Yakin Anda pasti bisa. Silakan simak dan ikuti video ini secara perlahan sampai selesai, dan ikuti langkah demi langkah hingga tuntas. Anda pasti bisa. Fokuskan diri Anda untuk mengikuti video ini. Baik, kita mulai. Anda pasti bisa. Pada slide, Anda melihat sebuah barang elektronik. Ini disebut dengan op-amp. Kata op-amp itu berasal dari kata operational amplifier, yaitu sebuah IC dengan kode tertentu yang barangnya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar elektronik, bagi penggiat elektronik atau pengguna elektronik yang suka troubleshooting juga. Ini bendanya adalah op-amp 741 yang sudah sangat familiar dan terkenal. Pada gambar layar ada tulisan UA741CN. Ini adalah kode daripada IC tersebut. Kemudian ada logonya di sini, ada kode negara yang produksi, dan ini kode produksi. Perhatikan benda hitam ini, ada cekungan di sini, kemudian ada titik bulat di sini yang cekung juga. Kemudian ada kaki. Ada kaki-kaki, satu sisi 4 kaki, satu sisi 4 kaki juga sebelah sini. Gambar ini adalah gambar sebuah resistor yang biasanya digunakan untuk melengkapi sebuah rangkaian op-amp sebagai penguat. Sini ada gelang-gelangnya. Ini gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat. Untuk mengetahui besaran ini, Anda boleh melihat video yang sebelumnya, sehingga Anda bisa memahami bagaimana memilih besarnya sebuah tahanan. Simbol dari benda ini yang biasanya disimbolkan dengan sebuah segitiga, tetapi secara konsep benda ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, bentuknya adalah seperti ini, yaitu kaki-kakinya dapat dihitung mulai dari kaki 1, di mana titik bulat ini tanda penanda pada IC itu kita sebut dengan 1, yaitu kaki ini, sebut ini input offset. Apa itu offset? Nanti kita berikan. Nomor 1 input offset, nomor 2 adalah inverting input, nomor 3 non-inverting input, nomor 4 minus VCC supply di kaki nomor 4. Sebenarnya adalah ini 1, 2, 3, 4. Kenapa ini 1? Lihat tanda ini ya. Kemudian dari sini langsung ke kaki berikutnya, yaitu 5. Dari sini balik ke sini. Ya, di sini kaki 5. Kemudian kaki 5 itu adalah sebagai input offset yang kedua. Yang ke-7 plus VCC supply. Jadi tegangan positifnya di sini. Nomor 8 NC. Dibiarkan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah no connection. Nah, di dalam gambar ini ada segitiga yang ada tanda positif, ada tanda negatif, ada huruf A di dalamnya. Nanti selanjutnya A ini kita sebut dengan penguatan. Ada yang nyebut A, kita sebut dengan K juga. Nah, tadi disebutkan input offset. Apa yang dimaksud offset ini? Offset di sini adalah bagaimana kita membuat
operasional amplifier ini, IC ini bekerja dengan baik. Nah, ini kita lakukan offsetnya. Setelah dipasang rangkaian, nanti kita pasang offset. Di offset dia. Istilah praktisinya di offset atau di setting-setting. Nah, pada gambar ini ada segitiga yang sering akan kita gunakan sebagai bahan analisa, atau dalam penggambaran kita hanya akan menggambarkan segitiga yang di dalam ini. Ada negatif, ada positif, ada VCC positif, ada VCC negatif. Yang negatif ini biasanya kita sebut dengan ground. Oke. Jadi gambar yang akan kita gunakan hanya ada 5 kaki, itu positif, negatif, yaitu inverting input, dan non-inverting input, ada output. Sedangkan untuk VCC positif dan negatifnya ini kadang-kadang tidak digambarkan. Perhatikan jangan sampai terkecoh. Kita hanya akan melihat input, 2 buah input sama 1 buah output. Input inverting sama non-inverting. Apa artinya inverting? Inverting itu artinya inverse, invert, membalik, pembalik. Diberikan di sini sinyal positif, keluarnya pasti positif. Kalau non-inverting, dia tidak akan membalik. Perhatikan simbol berikut. Nah, simbol ini yang akan sering kita gunakan, tadi disebutkan input inverting, input non-inverting. Apabila tanda positif diberikan inputnya, maka keluarannya adalah tetap positif. Kalau diberikan di inputnya sinyal negatif, keluarnya adalah sinyal negatif, tergantung penguatan yang di dalam ini. Oke, jadi kita akan menggunakan simbol ini sebagai bahan dalam menganalisa rangkaian operasional amplifier. Baik, berikutnya adalah bagaimana kalau kita pasangkan sebuah resistor R1 dan sebuah lagi resistor R2. Pada gambar di layar, ini menggambarkan rangkaian operasional amplifier non-inverting. Non-inverting artinya diberikan sinyal masukannya pada posisi plus, sedangkan yang negatif dihubungkan seperti ini. Oke, dengan asumsi A tadi, saya tulis K, jangan terkecoh ya, saya tulis K, sehingga pada rangkaian ini ada tegangan input yang kita berikan yaitu sebesar EI, sedangkan outputnya adalah E0. Perhatikan, ada EI yang diberikan pada sisi input menuju ke positif, yaitu non-inverting, dan outputnya adalah E0, yaitu pada keluaran op-amp yang diberikan karena R1 dan R2. Negatifnya diberikan ground. Berikutnya, K itu adalah penguatan. Bagaimana kita bisa melihat keluaran dari sebuah op-amp non-inverting? Mari kita lihat. Tegangan output kita lihat. Tegangan output di sini kita tulis E0T sama dengan penguatan E1, penguatan K dikalikan dengan E input dikurangi R2 dibagi R1 plus R2 kalikan dengan tegangan output. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita sekarang jelaskan. Tegangan yang ada di output ini sesungguhnya adalah penguatan oleh K dari amplifier dan penguatan oleh perbandingan tegangan di sini. Karena positif pada K penguatannya, maka dan yang dikuatkan oleh R1 R2 ini adalah masuk negatif, maka dia dikurangi negatif. Dikurangi R2 per R1 dengan perbandingan tegangan R2 per R1 kali E0, sehingga K dikalikan dengan EIT dikurangi R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan E0T, maka E0T dikalikan dengan K EIT dikurangi R2 dibagi R1 plus R2 K E0T. Sekarang kita kalikan dengan sederhana dan kita keluarkan K-nya, maka K EIT sama dengan E0T ditambah
R2 dibagi R1 plus R2 kalikan dengan KE0T. Hasilnya adalah kita atur suku-sukunya, didapatkan EIT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ditambah 1/K dikalikan dengan E0T. Fungsi alih kita dapatkan dengan cara membandingkan tegangan output dengan tegangan input. Kita lihat sekarang, jika K jauh lebih besar dari 1, perhatikan ya, ini, jika K jauh lebih besar daripada 1 dan R2 per R1 plus R2 jauh lebih besar daripada 1/K, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah K-nya itu kita abaikan. R1 dan R2 itu dapat disesuaikan, sehingga persamaannya menjadi E0T sama dengan 1 plus R2 per R1 kalikan dengan EIT. Nah, kita sudah mendapatkan E0 dan EI. Bagaimana langkah berikutnya? Kita adalah dengan cara memberikan persamaan tersebut ke dalam transformasi Laplace. Baik, kita ulangi. Kita tulis kembali tegangan output T sama dengan 1 plus R2 per R1 kalikan dengan EIT. Setelah dilakukan transformasi Laplace, maka didapatkan persamaan E0S sama dengan 1 plus R2 per R1 EIS. Bagaimana kita mengkonversikan transformasi Laplace dari persamaan T ke persamaan S? Untuk lebih jelas, Anda bisa melihat pada video transformasi Laplace. Secara garis besar, setiap komponen T diganti dengan S. Setiap komponen E0, E kecil diganti dengan E besar. Ya, setiap yang mengandung T diganti dengan S. E kecil menjadi E besar. Demikian seterusnya. Sehingga didapatkan sebuah persamaan perbandingannya E0S dibagi EIS sama dengan 1 plus R2 per R1. Nah, inilah disebut dengan fungsi alih. Gambarnya adalah seperti ini. Ada sebuah kotak, kemudian dikasih input yang diberikan EIS, kemudian ada outputnya yaitu E0S. Demikianlah hasil fungsi alih rangkaian op-amp non-inverting. Bagaimana sekarang kita menganalisa sebuah rangkaian op-amp yang tidak hanya mengandung R saja, tapi mengandung komponen yang lain. Baik, kita akan masuk kepada rangkaian kompleks. Rangkaian kompleks, yang dimaksud kompleks di sini adalah besarnya impedansi input yang dipasangkan pada sebuah op-amp dan juga besarnya impedansi yang dipasangkan pada feedback dari op-amp. Pada gambar ini kita lihat set 1S adalah sebagai set input pada masukannya dari op-amp, set 2S adalah feedback daripada op-amp. Perhatikan tandanya adalah inverting. Sementara di keluarannya adalah E0S. Inputnya adalah EIS. Kita dalam hal ini adalah berbicara sudah dalam kawasan frekuensi. Jadi sudah ke dalam kawasan bilangan kompleks. Nah, bagaimana caranya? Dengan asumsi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa asumsikan bahwa op-amp amplifier adalah ideal, sehingga set inputnya adalah tak hingga. Artinya, impedansi input dari sebuah rangkaian op-amp sangat besar sekali. Karena sangat besar, maka seolah-olah tidak ada arus yang masuk ke dalam op-amp. Arus yang mengalir ini langsung menuju tahanan feedback atau impedansi feedback, sehingga I1 mengalir menuju I2 itu sama dengan I2. Coba kita tulis I1 sama dengan I2. Nah, inilah syarat yang harus diberikan
dipenuhi kalau amplifier itu adalah amplifier ideal. Sedangkan pada titik ini E double aksen S ini adalah bernilai 0. Jadi tidak ada tegangan di sini. Baik, kita lanjutkan dengan persamaan yang terjadi pada rangkaian op-amp dengan impedansi kompleks atau rangkaian kompleks. Nah, EIS dikurangi E double aksen S dibagi set 1 dibagi set ini, perbandingan tegangan di sini dikurangi tegangan di sini dibagi dengan set 1. Karena I1 sama dengan I2, maka ini sama dengan E double aksen S dikurangi E0S dibagi set 2S. Seperti ini. Kemudian kita tulis kembali. Karena tadi E double aksen itu sama dengan 0, maka kita masukkan nilainya 0 di sini sehingga didapat EIS dibagi set 1 sama dengan minus E0S dibagi set 2, sehingga didapat E0, kita tulis kembali E0S sama dengan minus set 2 per set 1 kali dengan EIS. Kita tulis kembali perbandingan antara EIS per set 1 sama dengan minus E0S dibagi set 2, sehingga perbandingan tegangannya adalah E0S dibagi EIS sama dengan minus set 2S dibagi set 1S, sehingga fungsi transfernya dapat ditulis GS nya adalah seperti pada gambar ini, ada EI, ada E0, GS nya itu adalah minus set 2 per set 1. Perhatikan tanda minus ini menunjukkan bahwa semua sinyalnya akan berlawanan. Berikutnya kita sampaikan contoh. Dari gambar ini kita buat contoh, maka dapat diselesaikan dengan cara lebih baik. Perhatikan dengan seksama dan ikuti, tetap fokus, jangan beralih dulu. Perhatikan pada gambar op-amp ini terdapat R1 dan C1 pada input, kemudian pada feedbacknya adalah terdapat C2 dan R2. Perhatikan, kita akan menyederhanakan antara C1 dengan R1 dengan cara kita lihat C1 dan R1 ini adalah dihubungkan secara paralel, C2 dan R2 juga dihubungkan paralel, sehingga C1 dan R1 kita sebut dengan set 1, C2 dengan R2 kita sebut dengan set 2. Nah, sehingga kita dapat menghitung impedansi dari C1 dan R1. Caranya adalah dengan cara menjumlahkan secara paralel R1 dan C1, sehingga seperset 1 sama dengan R1 kali C1S dibagi R1 plus seper R1. Dari mana dapat ini adalah dengan melihat rangkaian seri paralel sebuah tahanan, sebuah kapasitor, sebuah induktor. Bagaimana caranya? Nah, ini didapat dengan membalikkan seperset 1 sama dengan R1 C1S tambah 1 dibagi R1, sehingga didapat set 1 sama dengan R1 dibagi R1 C1S ditambah 1. Nah, set 1 sudah didapatkan. Bagaimana dengan set 2? Set 2 dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, silakan Anda coba dihitung, ditulis seperset 1 sama dengan R2. Seperset 2 sama dengan R2 kali C2S dibagi R1 plus seper R2. Perhatikan semuanya R2 ya. Nah, sehingga didapat persamaan set 2 seperti ini. Anda harus mencoba kembali sehingga didapatlah set 2. Selanjutnya, setelah kita dapat set 1 dan set 2, maka rangkaian akan menjadi lebih sederhana. Kembali ke gambar yang semula, sehingga kita bisa menghitung lebih sederhana. Nah, dari gambar ini, semua R paralel R1 dan C1 kita ganti dengan set 1, C2
R2 kita ganti dengan set 2, maka gambar lebih sederhana lagi menjadi seperti ini. Sehingga dapat kita hitung seperti metode semula, yaitu asumsikan semua op-amp ini ada ideal. Set inputnya adalah tak berhingga, I0 yang kesini adalah 0, E actionnya atau EX-nya sama dengan 0, sehingga I1 sama dengan I2, kembali seperti analisa di awal. Didapat persamaan EIS sama dikurangi E double action S bagi set 1. Ya, ingat perbandingan tegangan di sini dikurangi tegangan di sini dibagi set 1, sama dengan tegangan di sini E double action S dikurangi E0S dibagi set 2. Hasilnya adalah perbandingan tegangan IS dengan set 1 sama dengan minus E0S dibagi set 2. Kenapa seperti itu? Karena E double action itu adalah tegangan virtual ground atau boleh disebut dengan tegangan yang bernilai 0. Sehingga E0S sama dengan minus set 2 per set 1 EIS. Dan perbandingan tegangan keluaran dan tegangan input ini disebut dengan op-amp atau fungsi alih op-amp, sehingga didapat set minus set 2S dibagi set 1S. Inilah hasilnya. Kita masukkan kembali set 2 itu yang di awal tadi adalah R2 R1 C1S plus 1 dibagi R1 R2 C2S plus 1. Inilah disebut dengan fungsi alihnya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam blok diagram, EIS kali GS sama dengan E0S. Inilah hasil dari fungsi alih dari sebuah rangkaian op-amp. Berikutnya nih saya berikan latihan agar lebih sering menggunakan dan dilatih tangannya. Jadi Anda tidak terlalu banyak berpikir, pasti bisa. Ikuti contoh-contoh berikut. Ini sudah dibahas di depan. Kita bagi dua tadi, kemudian ini saya gabungkan bagaimana keluarannya dengan cara yang sama. Kemudian saya tambahkan satu lagi, sebuah rangkaian penjumlah seperti ini, R sampai 3 buah dengan feedback RC. Caranya sama. Kemudian satu lagi, dalam aplikasi lapangan kita memiliki sebuah mixer, yaitu dengan 3 input. Yang pertama adalah vokal, gitar, dan drum. Bagaimana kita menghitung? Kita gunakan tahanan sebagai tahanan geser atau potensiometer sebagai feedbacknya, yang akan bisa digunakan untuk mengatur gainnya ini. Bahasa teknisnya adalah volumenya. Ya, ini volume inputnya untuk vokal berapa, untuk gitar berapa, untuk drum berapa. Demikian sebagai bahan latihan. Apabila sudah mahir dalam menghitung, Anda bisa melanjutkan ke perhitungan yang lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi serta tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Salam, sampai jumpa pada video yang lebih menarik.